Saudara, iman itu terus dikerjakan dan terus naik di level yang lebih lagi, saudara. Amin. Bukan hanya lip service, saudara. Jangan amin lip service, tapi benar-benar kita mengaminkan itu di dalam roh kita, bahwa saudara di tempat ini akan naik next level. Tuhan bawa lebih tinggi lagi. Puji Tuhan, tak kenal maka tak sayang. Kalau di pengumuman saya lihat Pastor Immanuel ya, saudara, tapi foto saya. Ya, sekarang saya mau buka KTP saya. Ya, perkenalkan, nama saya Eksianto. Kalau di jalan ketemu ya, memang wajah saya agak pasaran, saudara. Tapi percayalah, pasti kalau dipanggil pasti noleh. Panggil aja Pak Eksi, ya. Istri saya 1, anak saya 2. Jangan dibalik, saudara ya. Puji Tuhan, anak saya sudah gede-gede. Dalam arti yang sesungguhnya, badannya gawe gede, saudara ya. Balungannya gawe gede, katanya orang Sidoarjo. Ya. Dua-duanya cinta Yesus, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai detik ini. Dan dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, karena waktu terus berjalan dan waktu ini dibatasi, saya nggak akan perpanjang firman Tuhan yang sudah istilahnya karena waktu, saudara ya. Mungkin seringkali ini kalau saya lihat, ini banyak yang usianya 40-50 ke atas ya. Iya. Beberapa waktu yang lalu, sekitar tahun 90-an ya, saudara ya. Kalau kita lihat banyak KKR di Surabaya diadakan di Tambak Sari. Siapa yang pernah datang ke KKR Tambak Sari? Belum ada. Atau KKR di gedung-gedung yang dilayani hamba Tuhan dari Amerika, dari Australia, dari mana lagi? Dari Malaysia. Oh ya, ada 1-2, puji Tuhan. Mungkin kalau kita flashback ya, saudara ya. Ketika kita menghadiri sebuah KKR, kerinduan kita ingin melihat satu demonstrasi mujizat Tuhan terjadi. Betul? Betul Pak ya? Karena kita rindu. Oh sopo hamba Tuhan yang melayani. Maaf gitu, saya pakai bahasa campur ya, ngoko Jawa ya. Kalau saya pakai bahasa Perancis, saudara nggak akan paham. Oke. Ya. Ketika kita mendengar sebuah atau satu acara KKR gede-gedean, besar-besaran, bahkan di Tambak Sari, Gelora 10 November ya saudara, kita melihat, itu loh, hamba Tuhan dari Amerika, dari Texas, ya, dari Australia, Dr. Osborne misalkan ya, kita rindu, oh iya, ayo, misalkan saudara ngomong sama istri saudara atau anak saudara, ayo kita persiapkan, kita akan melihat KKR, kita akan melihat demonstrasi kuasa Allah, mujizat Allah akan terjadi. Tetapi ketika saudara mempersiapkan itu, perjalanan menuju KKR, kebaktian yang diadakan, saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya luar biasa. Tetapi ketika firman disampaikan, saudara nggak dapat apa-apa, alias gini saudara. Kadang-kadang kita itu sudah rindu, opo yo, ya, opo yo yang disampaikan hati Tuhan tuh kepada orang Indonesia, khususnya di Surabaya misalkan. Kenyataannya mereka itu cuman menginjil, memberitakan, ya benar ya, kabar baik. Kadang-kadang kita ini merasa gini saudara ya, lah hakikat wong Kristen sih, wis percaya Yesus sih, wis percaya wis dibaptis Roh Kudus, kok khotbahane kaya wong sing belum mengenal kepada firman-Nya, itu belum mengenal kepada Tuhan. Ya. Kira-kira gitu enggak saudara? Kadang-kadang gitu ya. Seakan-akan gini, sing khotbah profesor, doktor, kaburator bocor ya. Sampai-sampai tapi firman-Nya yang diberitakan tuh
menjangkau untuk orang-orang yang belum kenal Kristus. Lah aku ado-ado tuh Mojokerto ya, nang Surabaya ya. Ndelok firmane mek ngono tok. Kadang-kadang kita merasa kayak, maaf bicara ya, kayak dibodohin gitu loh. Aku ini kepingin next level ya. Aku kepingin, aku haus firman Tuhan. Mereka yang dipakai Tuhan dari Amerika, dari Australia, dari Singapura, dari mana-mana. Dari Korea bahkan ya, Yong Hijo ya pernah datang ya. Bahkan waktu itu pernah dibubarkan. Gak sampai kebaktian dibubarkan, gak tahu masalah apa saudara ya. Yang jelas mungkin izinnya atau apa sehingga dibubarkan. Itulah kadang-kadang kita ini datang ke sebuah apa ya, kumpulan orang-orang percaya tapi kita tidak dapat apa-apa saudara ya. Oleh sebab itu saudara, malam hari ini jangan buang-buang waktu. Saatnya Tuhan melawat saudara dan saya di tempat ini. Amin. Jangan saudara pulang seperti saudara datang. Melainkan saudara datang di tempat ini pulang berbeda dalam nama Yesus. Amin. Amin saudaraku. Wow. Oleh sebab itu buka hati saudara dan saya juga. Sebab firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua saudara. Baik untuk yang mendengar, baik untuk yang menyampaikan. Kena semua. Saya rindu satu pujian lama dikatakan kasih dari surga. Saya undang istri saya dan kakak saya, Bu Siana. Lagu ini mungkin saudara dan saya tidak asing lagi. Tapi lagu ini banyak memenangkan jiwa-jiwa. Jiwa lama yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Jiwa lama yang haus untuk dilawat Tuhan malam hari ini. Haleluya. Tolong multimedianya ya, kasih dari surga. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Katakan mengalir. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi.
Lagu ini berkata dengan jelas sekali, bahkan Tuhan inginkan hidup kita saat ini mengalir dalam kasih, mengalir dalam hadiratnya. Karena tanpa kita mengalir dalam hadiratnya, saudara pulang sia-sia, saudara. Rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Saya percaya hamba Tuhan di tempat ini, Ibu Evi, membimbing saudara untuk terus masuk di dalam hadirat Tuhan. Merasakan pusaran kuasa Allah di tempat ini. Sehingga saudara pulang dari tempat ini, saudara berbeda. Amin. Jangan setiap kali kita berjumpa dalam pertemuan-pertemuan ibadah, saudara pulang tidak mendapat apa-apa, saudara. Sia-sia, saudara. Tapi saat ini Tuhan inginkan, ayo bangkit. Bangkit. Rasakan kuasaku. Rasakan hadiratku. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Ada yang sakit, saudara? Ada yang sakit malam hari ini? Entah lututmu, entah organ tubuhmu, entah kepalamu. Saudara sendiri yang bisa jawab. Tapi malam hari ini hadirat Tuhan kuat sekali di tempat ini. Sebelum saya masuk di dalam firman Tuhan. Saudara, di tahun 1906, saudara ya. Di Amerika, United States of America, khususnya di kota Azusa Street, di California, Los Angeles, saudara ya. Di tahun 1906, saudara dan saya belum lahir, belum ada di dunia ini. Roh Kudus sudah melawat umatnya. Di sana diceritakan bahwa anak-anak Tuhan yang mayoritas kulit hitam, saudara ya, mayoritas negro, orang-orang yang tersisih pada saat itu ya, sekarang sudah berbeda, saudara ya. Tetapi kala itu di tahun 1906 di Los Angeles, khususnya di Azusa Street, ada sebuah gereja di mana setiap kali orang beribadah di situ dilawat Tuhan luar biasa. Mungkin tempatnya lebih kecil dari ini, saudara. Kalau saya lihat gambarnya ya, saya belum ke sana, saudara. Tapi satu saat impian saya ke sana. Saudara dan saya sebelum keluar negeri misalkan saya, biar saudara dan saya boleh ke Yerusalem, ke tanah perjanjian. Sudah pernah? Ada yang sudah pernah? Wow, luar biasa. Tapi setelah itu saudara kalau bisa mau merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa di Azusa Street Church di Los Angeles, sampai detik ini setiap orang yang beribadah di sana, bahkan api itu dibawa ke Kanada, ke Toronto, saudara ya. Bahkan nyampe di Indonesia sekitar tahun 1997, saudara. Lawatan pertama di Indonesia saya mengikuti. Saya beserta hamba-hamba Tuhan dari Mojokerto, Pak Samuel, Pak Hosea juga datang ke Jakarta untuk melihat, ya, menyaksikan lawatan Tuhan, api itu dibawa ya, Toronto Blessing ya, yang pernah dengar. Jujur saudara ya, dulu saya nggak percaya, saya menolak, opo itu, geblak-geblak, ngejar-ngejar, apa itu, ketawa-ketawa di dalam roh. Jujur ya saudara ya, saya saksinya, saya menolak itu. Saya dari kecil dibawa ke gereja oleh papa mama saya, ikut sekolah minggu, saya nggak pernah melihat yang begitu-begitu itu. Begitu dengar yang gitu-gitu itu, waktu itu jujur saudara, saya ketua musik di gereja Allah Baik waktu itu. Tapi saya menolak, opo itu, doa nangis-nangis, ngejar-ngejar, ya, ngeblak-ngeblak, guyu-guyu. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain, saudara. Ketika hambanya diutus dari Jakarta, Bu Indri ya namanya, Pastor Indri, diundang ke Mojokerto. Ketika ada tantangan altar call, saya cuman, ya karena saya ketua musik saudara ya,
dipanggil sama komandan Pak Hosea, ayo maju, saya didoakan. Dalam hati ketika saya didoakan, saya masih menolak, saudara. Jujur, saya masih nggak percaya itu apa itu, lawatan Allah. Tapi ketika saya dijamah, wow, saudara tahu bendungan? Kalau di Mojokerto ada rolak songo, itu kayak dibuka semua. Bro, saya nggak bisa menahan. Saya rasakan getaran itu, saya merasakan angin yang kuat sekali menerpa saya. Dan saat itu saya dilawat Tuhan. Dan tahu saudara, manifestasi yang saya terima, saya ketawa gak berhenti-berhenti. Sampai perut saya kaku. Iki ono opo, iki ngguyu opo, wong gak ndelok lawak kok ngguyu. Saya sampai gak bisa mengendalikan diri saya. Tapi setelah kebaktian, saya dibangunkan. Kayak orang linglung saya saudara. Aku iki gak percaya, tapi aku merasakan. Dan di saat itu saya bertobat. Saya merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini, apa yang terjadi di Azusa Street itu akan terjadi di sini. Saudara jangan menghalangi kuasa Roh Kudus. Buka hati saudara dan saya malam hari ini. Dia akan melawat saudara dan saya. Terima itu. Haleluya. Kita masuk di dalam renungan ya saudara. Waktunya wah luar biasa. Saudara, renungan malam hari ini saya ambil di dalam kitab Keluaran. Tolong multimedia, terima kasih. Keluaran 5 ayat 1. Kitab Keluaran 5 ayat 1, di sana dikatakan, kita baca bersama-sama saudara ya. 2, 3. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Saudara, ayat ini sangat merema di dalam hati saya, dalam kehidupan saya. Ketika saya mendengar, membaca ayat ini, seakan-akan Tuhan berkata, Allah Roh Kudus berkata, pergi kamu. Biarkan umatku pergi. Artinya apa saudara? Saudara, kalau Tuhan berkata, biarkan umatku pergi, di situ keadaannya ketika umat Israel di dalam perbudakan saudara ya. Di dalam penderitaan, bahkan dikatakan jeritan orang Israel sudah sampai ke telingaku. Tuhan berkata begitu. Apa yang saudara pergumulkan malam hari ini? Apa yang saudara jeritkan, doakan sampai malam hari ini? Pergumulan saudara dan saya, Tuhan sudah mendengar. Amin. Oleh sebab itu Tuhan berkata, saudara harus keluar dari zona-zona yang membuat lingkaran-lingkaran setan. Loh kok bisa? Kadangkala kita nggak ngerti. Kadangkala kita memberhalakan istri, memberhalakan anak, bahkan yang jelas memberhalakan harta. Ya? Oh dunyaku si akeh, tahapanku si akeh. Kadangkala zona itu ya yang membuat kita ini terbelenggu, saudara. Kita tidak bisa merasakan sukacita dari Tuhan karena hati kita tidak terpaut kepada Tuhan, tetapi terpaut oleh harta, terpaut oleh istri dan anak, memberhalakan. Oh anakku juara, oh luar biasa, bangga, boleh. Tapi jangan lebay saudara. Tuhan itu Allah yang cemburu, amin. Saudara harus keluar. Tuhan bilang, biarkan umatku pergi. Untuk apa saudara? Beribadah kepadaku. Saudara harus keluar dari zona itu. Haleluya. Di sana ada 3 hal yang bisa kita ambil saudara. Pergi, terbebas dari belenggu dosa. Pergi.
keluar dari zona lingkaran setan, saudara. Mungkin saudara memberhalakan pekerjaan. Wah, gak iso aku, lembur. Bu Evi bilang, ayo Pak, Jumat Pak, ayo waktunya bersekutu. Kalau ditelepon, maaf ya Bu, aku ngelembur ya Bu, aku masih di luar kota. Saudara ingat firman ini. Saudara tangkap firman ini. Biarkan umatku pergi. Kalau enggak saudara dan saya tetap berada di cengkraman dosa. Saudara tidak akan bisa menerima sukacita itu dari Tuhan. Karena saudara membatasi diri. Biarkan kita membuka hati untuk rohnya. Yang kedua, dikatakan di sana ada kita pergi untuk apa saudara? Beribadah, untuk merayakan. Ada pujian dan penyembahan, praise and worship. Saudara penting, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Betapa praise and worship itu bisa menguatkan hidup kita. Betapa praise and worship itu bisa mematahkan belenggu, saudara. 7 tahun, saudara, saya terbelenggu oleh dosa. 7 tahun saya terbelenggu oleh dosa. Dosa apa itu, saudara? Perzinahan. Oleh praise and worship saya dimenangkan, saudara. Saya jadi saksi Tuhan. 7 tahun saya terbelenggu dalam dosa. Secara kasat mata saya beribadah. Oh, ketua musik. Oh, pemain drum. Oh, kalau ke gereja dipakai jas dasi. Oh, ganteng. Oh, paling jos. Tapi banyak orang nggak tahu kalau 7 tahun saya terbelenggu dosa perzinahan. Tapi karena pujian dan penyembahan yang dinaikkan oleh istri saya. Puji Tuhan. Malam hari ini, saudara, praise and worship itu penting. Sangat penting. Tanpa praise and worship, perkenanan Allah tidak akan nyampe di saudara dan saya. Hal yang ketiga, saudara, kita disuruh pergi untuk ke padang gurun. Saudara tahu padang gurun ada apa, saudara? Banyak kesulitan. Alias kita disuruh pergi dari zona A ke zona B. Dari kebiasaan kita ini loh. Biasanya apa? Pergi ke padang gurun. Padang gurun tuh kalau siang kepanasan, saudara, kalau malam kedinginan. Arti harafiahnya bukan itu, saudara. Padang gurun itu kesulitan. Kita ada tantangan di dalam hidup kita. Saudara mau ada tantangan di dalam hidup kita? Mau? Secara jujur ya, secara normal enggak mau Pak. Lapon dolek soro, dolek penyakit lah. Tuhan pimpin. Ketika Yesus setelah dibaptis, Roh Kudus pimpin, dia kemana, saudara? Kemana, saudara? Wah, ini harus ikut semua ini. Ke padang gurun. Kenapa enggak ke kafe atau ke warkop? Kan enak, ono wifi nih. Ya. Tuhan pimpin, bawa kita ke padang gurun. Supaya kita ditempa, diuji, dimurnikan. Apa gunanya saudara dan saya jadi pengikut Kristus kalau cuman KTP, saudara? Lah terus Pak, ya apa Pak? Jadi saksi Tuhan itu berat. Iya, berat. Kita dilihat kehidupan kita oleh anak kita, istri kita, maaf bicara buren kita, pegawai kita, ya, tetangga kita. Saudara bisa mengartikan itu. Jadi saksi, saudara. Nek keadaannya gak enak ya apa Pak Eksi. Nek keadaannya aku maaf bicara, saya membicarakan diri saya.
tanggungan saya banyak, saudara. Rumah saya terlibat kayak money game itu, saudara. Dulu 2012 MMM, manusia menolong manusia. Yang terakhir manusia makan manusia, ya. Uang saya hampir yang mau untuk beli mobil ya sekitar 250 juta kegulung habis. Saya minta ampun sama Tuhan. Jangan ada di tempat ini yang money game, saudara, ya. Tidak akan pernah saudara bisa menang. Tidak akan bisa saudara bersorak-sorai, oleh duit, enggak. Yang jelas Anda rugi, Anda telah tertipu. Ya. Oleh sebab itu Tuhan bilang, let my people go. Biarkan umatku pergi. Saudara mau pergi? Maksudnya mendekat, masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Wow. Buka hati saudara saat ini. Roh Kudus melawat saudara dan saya. Ayat yang kedua, 2 ayat aja cukup saudara ya. Yesaya 40 ayat 31. Ini yang menguatkan kita malam hari ini. Juga memberikan satu spirit ya saudara. Kita baca ya bersama-sama. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat mereka seumpama mereka tidak menjadi lelah. Saudara tangkap kairosnya. 2 ayat ini saudara ya. Malam hari ini saudara datang di tempat ini, pulang dalam nama Yesus berbeda. Yesaya dengan jelas sekali, Nabi Yesaya pasal 40 ayat 31. Menanti-nantikan Tuhan. Pak, boleh nggak menanti-nantikan Tuhan sambil duduk di kursi goyang? Boleh? Boleh dong. Tapi terus baca Taurat Tuhan. Baca firman Tuhan. Enggak apa-apa dong, di kursi malas. Tapi kan orangnya bukan malas, saudara. Boleh enggak orang Kristen berbohong? Wah, bohong putih, bohong kecil-kecilan. Oh, enggak boleh, saudara. Mau kecil, mau bohong putih, bohong merah, bawang putih, bawang merah. Ya, enggak boleh. Jelas firman Tuhan, jika ya katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Jelas kan saudara? Malam hari ini saudara saya, waktu perjalanan saya mau melayani di tempat ini, saya berdoa. Jemaat di tempat ini boleh dilawat Tuhan. Yang mau yang tua, mau yang muda, mau yang STW. Semuanya dilawat Tuhan. Amin saudara. Saya tutup firman Tuhan malam hari ini dengan ayat ini, bahwa setiap kita yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Uji dia, uji firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, saudara dan saya. Benar enggak? Aku mendapat kekuatan baru. Maksud sih Pak, aku itu wangel loh Pak, ngerasano kehadiran Tuhan. Justru saudara yang berkata begitu, Tuhan sangat dekat dengan saudara. Ada satu pujian ya, maksudnya lagu-lagu sekuler ya. Lagu ini juga jadi soundtracknya film-film Kristiani ya, film rohani ya. Dikatakan di sana artinya, lagu ini bahasa Inggris saudara. Ketika aku tidak bisa merasakan apa-apa, Engkau berkata aku ini milikmu. Ketika aku terhina,
ketika aku tidak bisa apa-apa, Engkau mencintai aku. Engkau berkata Engkau itu mencintai aku. Di saat titik terendah, Rasul Paulus berada di penjara bawah tanah beserta muridnya. Ketika malam-malam, di saat dia menderita, tikus, bau, pengap, keadaan tidak mendukung sama sekali. Di saat itu dia cuma bilang, nyanyikan, haleluya. Sama-sama nyanyikan, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Angkat tanganmu ke surga. Lawat Tuhan. Lawat Tuhan kami malam hari. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Pergunakan waktu ini sungguh-sungguh adakan perjumpaan yang indah dengan Yesus. Haleluya Yesus. Sama-sama haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu ke surga. Terima itu. Terima urapan baru malam hari ini. Haleluya. Kira karala barala makaya sikira la barala batakaya shanda karala barala bakaya. Sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini. Haleluya. Sekarang makanya sana karala barala makanya. Terima urapan baru malam hari. Haleluya. Karala makanya sikirala makanya sana karala barala barala makanya. Dia di dalam roh dan kebenaran. Kiralah bakai kiralah barala 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 barala. Kiralah barala 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 barala. Terima. Buka hatimu. Terima lawatannya malam hari ini. Kurama sikir dalam makaya sando karala barala 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 barala. Kurama barala barala barala. Kirala bashi kirala barala 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 barala.
Kina karabakaya shikira barabara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Mau kuasa-Mu menjamah kami. Kuasa-Mu menjangkau kami. Oh, kami pulang dari tempat ini berbeda dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan. Amin dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Engkau baik.